Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Aryani dengan nomor BP 211152610081 kelas SI2 akan memaparkan materi tentang sistem informasi manajemen. Materinya yang pertama yaitu syarat-syarat sebuah sistem. Sebelum kita mengetahui apa itu syarat-syarat sebuah sistem, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling terhubung atau terkait yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Syarat-syarat sebuah sistem yaitu: pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 3. Adanya hubungan di antara sistem. Dan unsur dari proses atau arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. 2. Komponen sistem. Sistem terdiri dari komponen-komponen yang membuat suatu kesatuan, bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Komponen-komponen tersebut juga disebut sebagai subsistem. Setiap subsistem memiliki fungsi yang berbeda-beda. 3. Klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan melalui beberapa sudut pandang, yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Lalu, sistem alamiah atau natural system dan sistem buatan manusia human-made system. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam yang tidak dibuat oleh manusia. Lalu, sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah diprediksi. Interaksi dapat bagian-bagiannya dapat diprediksi dengan pasti, sehingga output dari sistem dapat diramalkan. Lalu, sistem tak tentu. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Lalu, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak terhubung dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Secara teoritis, sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada. Sistem yang benar-benar tertutup, tetapi hanyalah relatively closed system, atau secara relatif tertutup, tetapi tidak benar-benar tertutup. Sistem terbuka. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima input dan menghasilkan output untuk lingkungan luar atau subsistem lainnya. 4. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik tertentu, yaitu komponen sistem. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk kesatuan. Komponen-komponen atau elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Lalu, batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan sistem dipandang sebagai suatu kesatuan batas. Suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau skop dari sistem tersebut. Lalu, lingkungan luar sistem. Lingkungan dari luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan dipelihara karena merupakan energi dari sistem. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan karena akan mengganggu kelangsungan suatu sistem. Lalu, interface. Interface merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Interface ini memungkinkan satu subsistem untuk mengalirkan sumber daya ke subsistem lainnya. Input. Input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Input dapat berupa maintenance input dan signal input.
Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk menghasilkan output. Lalu, output. Output merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang berguna dan sisa pembuangan. Output dapat menjadi input untuk subsistem yang lain. Pengolah sistem. Suatu sistem mempunyai bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Yang terakhir, sasaran sistem. Suatu sistem mempunyai tujuan atau sasaran. Sasaran dari sistem menentukan input yang dibutuhkan dan output yang akan dihasilkan. 5. Yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang pertama, akurasi. Akurasi adalah sebuah informasi yang harus akurat, karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Tepat waktu. Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Lalu, relevansi. Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. 6. Tujuan manajemen dalam informasi. Tujuan manajemen dalam informasi adalah sistem informasi manajemen yang utama adalah untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat melalui penyajian atau penyediaan informasi. Tujuan sistem informasi manajemen adalah dibangun untuk menghasilkan atau memperoleh informasi manajemen yang akan digunakan oleh para manajernya dalam mengambil keputusan. Yang pertama, pengumpulan data. Tujuan sistem informasi manajemen menghimpun data dari berbagai sumber internal dan eksternal organisasi. Pengambilan data dapat dilakukan secara manual atau melalui terminal komputer. Lalu, pemrosesan data. Data yang dihimpun kemudian diproses untuk diubah menjadi informasi yang dibutuhkan. Pengolahan data dilakukan dengan kegiatan seperti menghitung, mengurutkan, mengklasifikasi, dan meringkas. Setelah pemrosesan data, adanya penyimpanan informasi. Sistem informasi manajemen menyimpan data yang diproses atau tidak diproses untuk penggunaan di masa mendatang. Jika ada informasi yang tidak segera diperlukan, ia akan disimpan sebagai catatan organisasi untuk digunakan nantinya. Setelah melakukan penyimpanan, maka akan adanya pengumpulan informasi. Tujuan dari pengumpulan informasi adalah menghimpun informasi atau SIM, mengambil informasi dari sumbernya saat dan ketika dibutuhkan oleh berbagai pengguna. Lalu, penyebaran informasi. Informasi yang merupakan produk akhir dari sistem informasi manajemen disebarluaskan kepada pengguna dalam organisasi. Ini berkala atau online melalui terminal komputer. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.